Pada slide ya ditunjukkan Sankey diagram ya. Sankey diagram ini biasa dipakai di peralatan-peralatan konversi energi ya. Tapi kita juga bisa menggunakan Sankey diagram untuk jack screw kita ya. Ya, yaitu yang pertama mungkin dimulai dari yang paling besar, yaitu adanya gesekan pada screw ya T1, kemudian adanya torsi yang diperlukan untuk mengatasi gesekan pada kolar yaitu T2 ya. Kalau dijumlah torsinya adalah T1 tambah T2 ya. Ini tentu melibatkan koefisien gesek pada collars ya, dan basing dengan collar, juga koefisien gesek pada screw ya kan. Ya, seandainya tidak ada collars ya, tidak ada gesekan pada collar, ini bisa terjadi ya, misalnya pada ragum ya, juga pada contoh yang di depan ya. Gambar contoh di depan ya, bisa tidak ada gesekan ya pada collar. Masih paling awal. Mana ya? Ya, contohnya di sini kan bebannya diangkat ya. Ya, di sini tidak ada gaya gesekan yang harus diatasi ya, karena dia hanya ulir saja, kemudian T2-nya tidak ada ya, karena ini hanya gesekan pada coolers, nggak ada ini contohnya pada dongkrak yang model begini ya, sehingga dia bendanya yang diangkat kan di sini toh, ya, nanti tentu harus diuraikan ya gaya-gayanya sehingga menjadi gaya horizontal ini. Ya. Oke, itu contohnya yang tidak ada T2, ragum juga ya. Ragum kan mencekam, sedangkan ulirnya persis ya, seperti begini ya. Tapi dia nanti akan mencekam suatu benda ya. Kekuatan mencekamnya berapa ya, atau berapa yang bisa diangkat sama saja ya. Itu adalah contoh yang tidak ada T2-nya ya. Kalau T1-nya pasti tidak bisa dihindarkan karena kita memang menggunakan screw ya untuk memperkecil gaya yang harus diberikan ya. Nah, oke. Maka di sini T1 tambah T2 ketika ada keterlibatan koefisien gesek pada collars dan ada koefisien gesek pada ulir, kemudian koefisien dan ini geometri ulir ya. Ya, perlu diketahui ini nanti merefresh saja sebenarnya. Ya, kita akan mengenal sudut pi ya, yang sama dengan inverse tangen dari mu ya. Oke. Kemudian karena bidang miring itu sendiri ya, meskipun tidak ada gesekannya, kita mengenal karena kemiringan bidang miring ya. Maka dikenal ya koefisien gesekan screw, berarti koefisien gesekan screw ya di sini ya. Ya, yang di sini. Karena kalau yang di atas ini, yang ini kan melibatkan gesekan pada collars ya. Collars dengan basing ya. Ya, yang di sini adalah koefisien gesekan pada screw saja. Kita hanya mempertimbangkan screw saja, maka dikenal efisiensi dari ulir ya, atau efisiensi dari screw, eta dari screw sama dengan gaya ideal tanpa gesekan ya, dan dibagi dengan ya, gaya dengan gesekan ya, gaya aktual.
gaya aktual atau dalam hal ini P ya, P-nya. Ya, tentu kita bisa merefresh kembali gaya P, itu kan sama dengan W tangen P plus alpha ya. Oleh karena itu, kalau kita menuliskan efisiensinya dalam bentuk rumus, ya sama dengan ya, gaya ideal tanpa terbalik ya, malahan ini ya. Oh benar ya, gaya aktualnya kan lebih besar. Efisiensi harus kurang dari 1. Gaya ideal tanpa gesekan adalah W tangen alpha ya kan. Dan gaya ideal dengan gesekan berarti ada mu-nya, kemudian ada pi-nya, sehingga ini dibagi dengan W tangen pi plus alpha ya. Ini adalah efisiensi dari ulir ya. Sangat menarik ya dalam prakteknya jika diketahui ya koefisien geseknya dari bahan sama dengan sekian, maka kita harus memilih desain ulir sedemikian ya, yaitu alpanya sama dengan berapa ya, agar kita peroleh efisiensi yang maksimum ya. Ini menarik kan ya. Karena untuk bahan-bahan tertentu dan metode pelumasan tertentu sudah diketahui koefisien gesek mu-nya. Dan jika ingin diketahui berapa desain yang paling optimal untuk alpha ya, maka kita bisa mencarinya ya. Kita bisa mendemonstrasikannya ya dengan Excel ya. Kita akan demonstrasikan pada video berikutnya. Baiklah ya, kita akan mendemonstrasikan efisiensi dari ulir kita untuk nilai gesekan tertentu ya. Berarti kita akan mendemonstrasikan W tangen alpha dibagi dengan W tangen alpha plus pi ya. Ya. Ya, berarti misalnya kita punya alpha ya dalam derajat ya. Masalahnya ya kita biasa dengan nah ini kita turunkan dikit atau letakkan di sini. Kita biasa dengan derajat, padahal Excel satuannya dalam radian ya. Ini yang harus kita akali kadang-kadang. Ini increment-nya misalnya. Increment-nya kita bikin 1 saja dulu lah. Ya, ini 0 sama dengan ditambah increment-nya ini ya. Kita kunci, kita bikin derajatnya sampai 90 ya. Nah, tapi ya jangan 90 ya, karena tangennya 90 itu tidak terdefinisikan sin per cos ya. Cos 90 0, sesuatu per 0 ya tidak terdefinisikan ya. Kita nggak memilih yang 90 derajat. Kemudian ini harus kita jadikan ya, ini mungkin jangan A tapi alpanya, sudutnya ya. Nah ini dalam radian, karena untuk Excel harus dalam radian ya satuannya. Ya tentu sama dengan sudutnya dikalikan pi dibagi 180. Ya, ini kita bisa kopikan.
Ya. Kemudian yang sini adalah mu atau M sama dengan 0,05 misalnya. Kemudian kita demonstrasikan lagi untuk misalnya 0,10 ya, itu ya, naik 55. Kita demonstrasikan lagi untuk 15 ya. Ini kita ganti dengan mu dalam huruf Latin, mu. Nah. Oke, ini juga begitu. Tadi mestinya diganti dulu baru di copy ya. Ini bekerja 2 kali, nggak masalah. Ya. Oke, mu ya di sini kita copy karena itu harus dalam bentuk angka ya, tidak boleh dalam bentuk teks ya. Ini kita masukkan angkanya 0,5, 0,1 ya, 0,15 ya. Kemudian kita menjadikan derajat ya. Kalau diinginkan sebenarnya mungkin kita perlu P-nya itu dalam radian ya sebenarnya ya. Ya, karena supaya bisa di otomatis ya, Excel dalam radian ini adalah sama dengan arctangen dari itu ya. Ya. Mungkin perlu ditambahkan lagi ya. Lagi mungkin. Terus ini pi ya, simbolnya. Kalau kita pengen dalam derajat ya, ya ini kita kalikan dengan 180 dibagi dengan pi. Oke. Ya, baiklah. Ya, sekarang kita bisa membuat rumus efisiensi ya. Efisiensi untuk mu sama dengan 0,5 ya, sama dengan tangen alfa. Nah, ini alfanya dalam radian yang dipilih. Biar bisa di copy, kita kunci kolomnya ya. Terus dibagi dengan tangen ya. Ini kita kunci kolomnya. Bukan, tangen pi ditambah alfa ya. Pi kita pilih yang radian. Ya, kita kunci barisnya biar bisa di copy. Terus kemudian ditambah dengan
alfanya dalam radian. Bentar, ini ada yang salah nih. Ini ditambah, nah, kita kunci kolomnya. Ya, oke. Ini kita bisa kopikan. Ya. Atau mungkin kita efisiensinya kita jadikan persen, kita kalikan 100 ya. Yang sini. Ini mungkin isiannya ini kita blok saja. Ya, itu. Ini kalau kita kalikan 100, bagus ini ya. 100 kali ya, dalam persentase. Itu ada yang harga min ya. Oke, ya kita akan buat grafiknya. Insert, kita pilih grafiknya. Nah ini, nah, kita bikin tanpa marker. Markernya nggak ada, ya, sehingga hanya berupa garis saja. Oke, kemudian kita atur ini format aksesnya dari min 100 ya ke 100%. Oke, kemudian kita tambahkan label ya. Oh, nanti saja kita tambahkan untuk mu yang lain ya. Datanya kita tambahkan. Ya, add namanya yang ini sekarang. Kemudian X-nya tentu saja tetap ini ya, dalam derajat. Karena kita lebih familiar dalam derajat dibanding dalam radian ya. Terus efisiensinya yang ini ya berarti. Nah, sama oke. Ya. Ini yang untuk sudut gesek yang lebih besar ya, 0,1. Mungkin sumbu X-nya sampai 90 saja. Ya, kita akan peroleh grafik untuk ini, kita pindahkan saja. Kita pindahkan ke sini grafiknya, biar lebih jelas. Kemudian kita tambahkan satu data lagi untuk mu sama dengan 0,15. Select data, add, ininya, terus X-nya adalah dalam derajat. Nah, terus Y-nya juga dalam derajat. Oke, dari 796 benar.
Oke. Ini grafiknya ya. Mungkin kita perlu apa ya? Mengasih label ya. Desain, ditambahkan label atau legend ya di sebelah kanan, ya biar kita tahu. Ya bolehlah ini kita perbesar lagi. Legendnya kita pindah ke sini yang kosong. Kemudian kita ya filenya ya kita bikin gradien lah. Oke. Itu adalah grafik dari efisiensi ya, yaitu ya dia akan maksimum ya di sekitar harga 45 derajat ya. Ya mungkin untuk lebih ya meneliti dengan lebih baik ya, kita sebenarnya bisa mengotak-atik ya, misalnya khusus yang efisiensi untuk sudut gesek 0,05 ya, kita cari ya 0,05 pada sudut berapa dia maksimum, masih naik sekitar 45 mestinya. Nah ini ya, ini masih naik kan, nah ini turun, berarti kita coba yang 43 ya, 43. Kita mulai dari 43. Ya, kita nyari maksimumnya. Kemudian increment-nya 0,1. Ya. Kita cari yang ini masih naik 4375, ini naik kemudian ini turun ya. Angkanya ya 90, 48, 74 turun kan? Ya, kita 43,5 ya. 43,5 misalnya. Ya, ini increment-nya kita perkecil lagi ya. Kalau kita ingin mencari yang paling berapa sih sudut alfa yang paling menghasilkan efisiensi paling tinggi untuk koefisien gesek tertentu, yaitu 0,05. Ya, begitu seterusnya 43,5. Nah ini angkanya sudah nggak bisa membedakan. Kita bikin jumlah komanya banyak ya. 10 misalnya biar kelihatan. Ya. Ini 43,56, ini masih naik. Nah, ini turun ya. Ya, ini 77 ini menjadi 71. Ya, berarti kita pilih 43,56. Ya. Ini increment-nya kita perkecil lagi. Begitu seterusnya sampai seberapa dekat kita menginginkan. 43,56 ini masih naik, 778 naik. Ini 789, ini turun ya, yang ini. Ya, maka kita 56, kita pilih 568. Begitu seterusnya ya. Ya, ininya kita perkecil lagi increment-nya. Ya, maka nanti kita akan memperoleh efisiensi ya. Nah, ini sudah sama ya. Ini naik ini sama, ini sudah nggak bisa membedakan. Ya mungkin harga maksimumnya adalah ya di sini ya 43,5
67 atau 68 ya, karena ini sama. Kita nggak bisa membedakan ya, tapi paling tidak ya, berarti kalau kita diminta sampai 3 angka terdekat, kita tahu bahwa efisiensi terbesar yaitu pada sudut alfa sama dengan 43,569 derajat ya. Oke, begitu kira-kira ya bagaimana kita mendapatkan efisiensi dengan cara Excel. Nanti kita akan coba menganalisa ya bagaimana kita mendapatkan efisiensi secara matematik ya. Ini kita simpan saja dulu, nanti kita kembali ke Excel kita ini. Kembali ke slide kita ya, kita efisiensi ya, bisa menyatakan efisiensi eta sama dengan tangen alfa dibagi dengan tangen pi plus alfa ya, karena W-nya saling menghilangkan ini, tentu saja. Mana pensilnya? Ya, ini W-nya tentu saling menghilangkan, berarti tinggal tangen alfa dibagi tangen pi plus alfa ya. Sangat menarik untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk sudut geser, untuk koefisien gesek tertentu, yang tentu ini nanti akan menghasilkan pi ya, sama dengan inverse tangen dari mu ya, berarti pi-nya sudah ketemu ya. Untuk sudut pi tertentu, untuk sudut koefisien gesek tertentu atau sudut pi tertentu, berapa harga alfa ya yang bisa kita bikin sehingga akan menghasilkan efisiensi paling maksimum ya. Kita sudah mendemonstrasikannya ya dengan Excel ya, nanti hasilnya sekitar 45 derajat tadi ya. Kita bisa per definisi ya, efisiensi sama dengan tangen alfa dibagi dengan tangen pi plus alfa ya. Tentu saja kita bisa menguraikan tangen menjadi sin alfa dibagi cos ya. Cos alfa. Kemudian ini kita bagi dengan sin pi plus alfa, kita bagi dengan cos, karena definisi tangen adalah sin per cos. Ya, atau ini kita bisa bawa ke atas, kemudian cosnya kita jadikan penyebut, yaitu sin alfa cosinus pi plus alfa dibagi dengan cos alfa sinus pi plus alfa. Oke. Ya. Alih-alih kita membicarakan efisiensi mak ya, kita akan merubahnya menjadi satu min efisiensi. Berarti kalau efisiensinya mak, maka ini harganya harus minimum ya nanti. Ya, kita nanti melibatkan turunan atau diferensial, maka satu min efisiensi ya sama dengan ya satunya ini penyebutnya kita samakan cos alfa sin pi plus alfa, kemudian ditambah sin alfa cos pi plus alfa dibagi dengan ya, cos alfa sin pi plus alfa.
Oke. Ya. Maka ini min ya harusnya. Karena min P. Oke. Ini kita bisa uraikan ya, sin cos berarti karena kita mengingat ya sin A plus B atau min ya, sin A min B karena min di situ. Sin A min B sama dengan sin A cos B minus cos A sin B. Ya. Dalam hal ini ya, kalau A-nya kita ganti dengan A sama dengan P plus alpha, kemudian B-nya kita ganti dengan alpha, ya, maka akan menjadi sin P plus alpha dikalikan dengan cos alpha-nya B-nya kita ganti alpha, nah, dikurangi cos A-nya sama dengan P plus alpha ya kan, terus B-nya sama dengan alpha, sin alpha ya kan, sama persis dengan ini ya, dengan pembilangnya. Oleh karena itu sin A min B ya sama dengan sin P plus alpha, ini A-nya dikurangi B-nya alpha, sama dengan ya, sin P. Ya, yang atasnya ini bisa kita ganti dengan sin P. Sehingga 1 min eta sama dengan sin P dibagi dengan sebentar, ini pembilangnya adalah sin alpha, ya sin alpha cos alpha sin P plus alpha, benar ya? Dibagi dengan cos alpha dikalikan sin P plus alpha. Oke. Atau ini kita bisa kalikan 2 semua, 2 sin P dibagi dengan 2 sin P plus alpha cos alpha ya. Sekarang kita akan sederhanakan penyebutnya ya ke dalam bentuk yang nanti bisa kita mencari harga minimum dari 1 min eta ya, sehingga kita bisa mencari harga maksimum dari etanya itu sendiri ya. Oke. Mungkin kita harus menggunakan bantuan dari persamaan trigonometri sederhana, yaitu mana ini pulpennya kok nggak keluar? Nah ini kita menggunakan sin
A plus B sama dengan sin A cos B ya. Cos B ya, terus ditambah sin B cos A gitu kan. Sin B cos A. Kemudian sin A min B sama dengan sin A cos B dikurangi sin B cos A. Ini kalau kita jumlahkan, ya, ini sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan, ini saling menghilangkan suku yang kedua, tinggal suku pertama ya, 2 kali ya, sin A cos B ya. Kalau kita bandingkan dengan penyebutnya pada 1 min eta ya, sini kita bandingkan ya, maka kita peroleh ya, dalam hal ini A sama dengan P plus alpha ya kan, kemudian B-nya sama dengan alpha. Oleh karena itu ya, kita peroleh A plus B sama dengan P plus 2 alpha. Kemudian A min B sama dengan P. Ya. Oke. Sehingga kita bisa menyederhanakan penyebutnya ini sama dengan ya kan, kita menyamakan dengan sin A plus B. A plus B-nya sama dengan, berarti ini kita samakan dengan sin P plus 2 alpha ya. Kemudian kita tambah dengan sin A min B. Sin A min B sama dengan di sini P. Ya, ini di atasnya 2 sin P ya. Untuk harga P tertentu, ya P yang sudah diketahui P-nya, maka tinggal harga sin P plus 2 alpha yang menentukan harga dari 1 min eta ya. Ya kan? Dia akan berharga minimum, 1 min eta akan minimum jika penyebutnya maksimum ya, atau penyebutnya atau sin P plus 2 alpha maksimum atau sama dengan 90 derajat ya kan. Kan sin 90 itu paling besar, nilainya sama dengan 1. Ya, karena harga P-nya sudah tertentu di sini, kita hanya bisa main di sin P plus 2 alpha. Harus maksimum, oleh karena itu ini harus 90 derajat ya. Oke. 1 min eta minimum. Ya. Maka P plus 2 alpha sama dengan 90 derajat ya. Oke. Itu yang kita ketahui karena kita diminta alpha ya, berarti alpha sama dengan 45 dikurangi, ini pindah ke sana jadi min, tapi harus kita bagi 2 ya. Ya, jadi kalau P-nya ketemu, maka kita bisa mencari berapa alpanya, sehingga 1 min eta-nya minimum, ya, atau
etanya maksimum ya. Untuk harga alfa sama dengan sekian, kita bisa memasukkan ke dalam persamaan di sini ya, berapa harga dari efisiensinya ya. Oke, ya ini kita harus memindahkan dulu ya. Ya, eta sama dengan berapa tadi? Sama dengan yang rumus yang terakhir, sin alfa sama dengan sin alfa, terus kemudian kosinus alfa plus pi, nah gini kan etanya, nah, kemudian dibagi sin, nah, dibalik ya, alfa plus pi, nah, kosinus alfa ya, kosinus alfa. Oke. Dan ini kita bisa mengganti ya, maksimum ya. Maka alfanya kita ganti sama dengan berapa tadi? 45 derajat dikurangi setengah pi ya. Nanti berarti tinggal pi semua. Ya, berarti kita gantikan ke sana. Ya. Berapa harganya sama dengan sin 45 min setengah pi ya, kosinus alfa plus pi dibagi sin 45 plus setengah pi ya, ditambah min ya, alfanya kan 45 min ya, kemudian ditambah dengan pi ya, terus kemudian ini alfanya kok belum diganti ya, kita ganti semua alfanya dengan 45 min setengah pi, 45 min setengah pi, kemudian ditambah pi ya, sin 40 min setengah pi tambah pi kalikan dengan cos 45 min setengah pi. Atau kita bisa menyederhanakan sin 45 min setengah pi. Nah, ini cos 45 tambah setengah pi. Gitu kan? Ya, karena ini min setengah pi tambah pi menjadi plus ya, setengah pi. Dibagi dengan, ya ini juga sama, sin 45 plus pi dibagi dengan cos 45 min setengah pi. Nah, oke. Ya. Kita lagi-lagi bisa mengalihkan dengan 2. Nah, di sini. Dan kita mengalihkan dengan 2 penyebutnya. Kemudian kita lihat yang sebelumnya ya, yang ini. Ya, yaitu persamaan yang ini. 2 sin A cos B. Ya, ini. Kita pindahkan saja ke
halaman berikutnya, yaitu dengan warna yang lain. 2 sin A cos B sama dengan apa tadi? Sin A plus B sin A plus B, kemudian plus sin A min B, plus sin A min B ya. Oke. Kalau begitu ya, dalam kasus yang pertama ya, yang pembilangnya, ya, untuk pembilang, sin A min B, A-nya sama dengan 45 derajat, ya kan? Kemudian B-nya sama dengan, jangan begitu, keliru ya. Nanti kita akan mencari A dan B-nya. Ya, dalam hal ini 2 sin A-nya sama dengan, ya sini, 45 min setengah pi. Nah, B-nya sama dengan 45 plus setengah pi. Maka A plus B sama dengan 90 derajat, ya kan? Terus A min B sama dengan A min B min pi. A min B berarti min pi. Oke, sehingga kita bisa gantikan ke sini, ya, akan sama dengan A plus B-nya ini sama dengan sin 90 derajat, sin A min B sama dengan plus min pi, sin min pi. Perlu ketelitian dan kesabaran yang cukup ya. Plus sin min pi, atau sama dengan sin 90 1 ya, sin min pi min sin pi. Nah, ini untuk pembilangnya. Nah, sekarang untuk penyebutnya ya, 2 sin A-nya untuk penyebutnya, kita warna yang lain. Ya, 2 sin A cos B, maka untuk penyebutnya A sama dengan A-nya sama dengan 45 plus pi. 45 plus pi. Ya. Ya, 45 plus pi ya. Ini setengah apa? 45 plus setengah pi ya, ini yang salah lagi. Pi per 2. Ya, berarti ini salah. Karena ini kan min setengah pi tambah pi sama dengan pi per 2 kan. Ya, keliru tadi. Ini 45 plus setengah pi. Terus B-nya dalam hal ini 45 min setengah pi. Ya, 45 min setengah pi. Oleh karena itu, ya, A plus B
sama dengan A plus B sama dengan 90 derajat. A min B sama dengan A min B sama dengan 45 kurang 45 0, setengah, min setengah jadi plus ya, 1 plus B. Ya, maka kita bisa menggantikan untuk dengan memasukkan A plus B dan A min B di sini, kita bisa menggantikan sin A plus B-nya 90, terus ditambah sin A min B-nya pi. Ya, sama dengan sin 91 ya, plus sin pi. Ya, itu penyebutnya. Sehingga efisiensi maksimal harganya ya, sama dengan pembilangnya adalah 1 min sin pi, ya, penyebutnya adalah 1 plus sin pi. Ya. Tergantung pi-nya, maka kita nanti akan bisa mendapatkan harga efisiensi maksimum ya. Dalam contoh sebelumnya kita terapkan pada pada koefisien gesek. Kita di Excel sudah mengevaluasi untuk koefisien gesek 0,05, terus 0,1 dan 0,15 ya. Tentu ini kita bisa mencari harga pi-nya, yaitu sama dengan inverse tangen dari mu ya. Begitu pi-nya tahu, ya kita bisa mencari di mana harga maksimumnya. Harga maksimumnya ya jika sudut alfa sama dengan ya, berarti cara berpikirnya ya, efisiensi tahu ya, kita akan tahu pi ya, alfa pada saat efisiensi maksimal akan sama dengan ini, 45 derajat dikurangi setengah pi ya. Dan harga efisiensi maksimal sama dengan 1 min sin pi ya, dibagi 1 plus sin pi ya. Berarti kita bisa langsung mencarinya, alih-alih kita menggunakan coba-coba dengan cara Excel. Sebelumnya hasilnya harusnya sama ya. Kita akan mencoba ya mencari harga efisiensi maksimum untuk nilai koefisien gesek tertentu, yaitu dalam hal ini 0,05, 0,1 dan 0,15 ya. Alih-alih dengan mencoba-coba seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus yang baru saja kita turunkan ya. Misalnya ya, untuk mu sama dengan, misalnya kita pilih yang 0,05, maka tentu saja pi akan sama dengan inverse tangen A tangen dari 0,05 ya. Tentu dalam hal ini dalam radian ya. Sudutnya ya, kalau kita mau menjadikan derajat ya sama dengan sudutnya dalam radian kalikan 180 dibagi dengan pi. Ya, ini dalam radian. Maka alfa maksimum ya, ini harga maksimum semua sama dengan 45 dikurangi ya, dibagi 2 ya, dalam derajat ya. Ya, itu derajatnya. Terus kemudian efisiensi maksimum ya, sama dengan
tentu saja 1 min apa tadi 1 min sin dalam kurung sama dengan dalam kurung saja pembilangnya 1 min sin sin pi ya dalam radian. 1 min sin pi dalam radian dibagi dengan 1 plus sin pi dalam radian. Ya, berarti efisiensinya kita kalikan 100 ya, biar bagus. Ya, angkanya sesuai dengan grafik. Ya, itu 94,875. Ini kita bisa masukkan ya di sini. Ya, berarti amak ya, alpha mak, ini alpha untuk efisiensi maksimum, alpha untuk efisiensi eta mak. Ya, yaitu sama dengan 45 dikurangi pi bagi 2. Ya, terus sama dengan E-mak-nya sekarang. E-mak-nya ya, eta maksimum sama dengan ya, tadi pembilangnya 1 min sin pi-nya ya, sin pi dibagi 1 plus sin pi. Ya, oke. 1 min sin pi 1 plus sin pi. Pi-nya bukan ini ya, tetapi yang radian yang 4. Ini D4 salah. Jadi harganya hampir 90 ya. Nah, ya ini benar, kita kalikan dengan 100 kali ya. Oke, itu kalau kita menggunakan rumus ya, berarti sekitar sudutnya 43 ya, kita coba 43 ya, kemudian kita bikin 43 ini masih naik seperti tadi ya caranya. 43 terus incrementnya kita bikin 0,1. Nah, gitu caranya. Kita cari 43, ini naik terus kemudian turun 43,5. 43,5 incrementnya kita bikin. Nah, gitu ya. Ya. 43,5 ini ya. 43,56 ini naik terus kemudian turun ya, 43,56. 56, nah ini kita turunkan lagi incrementnya, begitu seterusnya ya. Ya. 56 naik 78, ini gak jelas ya karena jumlah, tapi ini hampir sama. Yang jelas ini 456
4567 ya. Naik. Ini harus kita sudah sulit ini mendeteksinya. Ya. Kita harus naikkan ya menjadi 10 angka mungkin di belakang koma ya. Ya. 456 masih 79 naik 68. 78 masih naik 43567 ini turun ya. Berarti kita 43568. Begitu seterusnya. Kemudian kita perkecil lagi ya sampai kita menemukan nanti sama dengan ini ya. 4356879 dan seterusnya ini ya. 657 ya, ini nanti ini pas ini sudah sama, sudah sulit membedakan ya di sini. Excel sudah sulit membedakan, tapi kita tetap bisa menghitung dengan menggunakan pendekatan matematika. Dan berapa harga efisiensinya ya 90-an ya, 904875 kan? Ya benar kan? Oke, ya ini mungkin kita ganti biar memuaskan kita ya. Ya, ini kita ganti dengan alpha. Ya. Alpha, insert, close. Kemudian E-nya kita ganti dengan eta. Sehingga sesuai lambang-lambangnya. Ya. Terus ini kita ganti E-nya dengan eta. Ya, demikianlah ya, kita juga bisa mengaplikasikan untuk efisiensi sudutnya yang lain ya. Ya, kita pasangkan di sini ya mungkin harus diperlebar sudutnya ya. Dan ini harga efisiensi maksimumnya turun ya, seperti yang didemonstrasikan pada gambarnya tadi. Begitu sudutnya naik, efisiensi maksimumnya turun, kemudian sudutnya juga berapa dia bernilai maksimum juga turun ya, turun justru ya, karena sama dengan alpha 45 min setengah pi. Demikianlah ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini pengertian efisiensi dari Euler ya, bisa dipahami dengan lebih baik oleh mahasiswa.